Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Rafa Fajila Fathah yang 12370 di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah fisika komputasi lanjut tentang em, molekular dinamik. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Yuda. Nah, sebelumnya Pak Yuda memberikan referensi yaitu tentang molekular dinamik simulasi yang pada apa itu. Dan beliau memberikan tugas yaitu tentang exercise 1 sampai exercise 4. Oke, kita mulai dari exercise nomor 1. Di sini exercise nomor 1 ini diketahui bahwa sama dengan 2 lalu emisi dengan 0,42 dengan gaya gravitasi yang dipakai 98, nolnya itu 26, sekian meter per second, lalu dengan ketinggian 2,4 meter. Dan di sini turunan waktunya kita pakai 0,05. Lanjut, dari program ini dihasilkan. Oh ya, sebelum ke hasil, saya ingin menjelaskan bahwa exercise nomor 1 ini menjelaskan tentang simulasi gerak pada bola pada eh, pemain NFL gitu. Gerak pada bola NFL. Nah, program ini mensimulasikan gerak pada bola NFL selama 2 detik dengan menggunakan metode Euler. Nah, satu-satunya gaya yang eh, gerak ini menggunakan bekerja adalah gaya gravitasi. Sehingga persamaan geraknya yaitu F sama dengan minus M dikali dengan G atau minus massa dikali gaya gravitasi. Nah, dengan arahnya itu arah vertikal. Nah, jadi pertama itu bola dilempar dari ketinggian 2,44 meter dengan kecepatan awalnya itu eh, sebesar 26,82 meter per second atau pada apa ya, pada yang diketahui soalnya itu sebesar ketinggiannya dengan 8 kaki dengan kecepatan 60 mph pada sudut 30 derajat. Nah, setelah 2 detik, nah bola menempuh jarak horizontal sekitar 46 meter, 46 meter. Dan ketinggian akhirnya itu turun mendekati 0. Nah, lintasan yang membentukkan kurva parabola. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa komponen horizontal bergerak konstan, sementara komponen vertikal mengalami dekselerasi gitu akibat gravitasi. Nah, hal ini didapat dari menghitung dan menghitung pada dengan nilai fx0 dan y0, kecepatan x0, kecepatan horizontal awal dan kecepatan vertikal awal. Nah,
Lalu ketinggian puncak, jarak horizontal, serta memverifikasi hasil dari eh, formula analitik. Nah, selisih kecil antara simulasi dan analitik dijelaskan sebagai akibat diskretisasi gitu. DT sama dengan 0,6. Nah, jadi program ini tuh menghasilkan apa ya? eh, Menghasilkan animasi juga gitu. Animasi berupa dalam program HTML. Nah, animasi seperti ini. Coba kita putar dari awal. Nah, kita putar. Nah, dari animasi ini dilihat bahwa bola yang dilempar dari ketinggian 2 sekian meter gitu, dari ketinggian 2,44 meter, 8 kaki. Itu selama 2 detik menghasilkan gerak parabola yang setelah titik puncak, titik tertinggi itu dia mengalami keturunan ketinggian sampai pada jarak 46 meter. Nah, kita lihat bahwa hasil dari programnya itu berupa animasi, lalu eh, dengan ketinggian maksimal atau ketinggian bola pada saat di udara itu sebesar 11,28 meter, lalu jarak yang ditempuhnya itu selama 2 detik sebesar 46,40 meter, dengan final posisi itu eh, pada 46,4 meter, 46 meter itu bola mengalami penurunan ketinggian sebesar 9,17 meter. Nah, kita lanjut sekarang ke exercise 2. Nah, jadi exercise 2 ini itu mensimulasikan kayak hubungan antar empat partikel yang di apa ya? Yang di apa namanya itu? Yang dihubungkan oleh eh, pegas yang kasat mata begitu. Nah, jadi di sini tuh ada komponen yang diketahui oleh soal, yaitu ada T sama dengan 10, lalu lalu masanya 0,5, KS sama dengan alfa, lah dengan bulan R0 atau apa namanya, R0 atau equilibriumnya sama dengan omega. Nah, gaya pada setiap partikel itu dihitung dari semua pasangan partikel lain menggunakan hukum Hooke dalam eh, 2 dimensi. Nah, ke keempat partikel yang awalnya berada di sudut-sudut persegi 2 kali 2 meter akan bergerak osilasi di sekitar posisi equilibriumnya. Nah, karena tidak ada peredaman, energi sistem terjaga sehingga partikel bergerak terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, hal ini menggambarkan prinsip dasar yang sama dengan simulasi molekular dinamik protein, yaitu setiap atom bergerak akibat gaya dari atom-atom tetangganya. Nah, hasil ini juga didapat dari energi kinetik, energi potensial, dan total energi panjang pada trajektorinya. Nah, lalu melacak pusat massa. Begitu. Nah, lalu program ini juga menghasilkan animasi berupa HTML juga. Nah, animasi ini sebagai berikut. Nah, 4 body. Nah, di sini simulasi di sini ada 4 partikel dan dia akan bergerak osilasi sekitar equilibriumnya. Nah, seperti ini. Di sini eh, apa namanya, diibaratkan ada gas yang tak kasat mata.
Lanjut kita ke nomor 3, ke exercise 3. Tadi pada oh iya sebelumnya ini adalah hasil dari eh, program program nomor 2 yaitu untuk partikel 1, partikel 2, partikel 3 dan partikel 4. Dan semua posisinya yaitu blue X yaitu sebanyak 0,58 meter, ya ini 0,58, X 0,58, lalu dia ini 1,842, lalu di sini eh, partikel 3 X-nya 1,842, terus Y-nya 0,58 dan 0,058. Lalu untuk partikel 4 X yaitu 1,982 meter, lalu Y-nya itu 1,942 meter. Dan itu menggambarkan posisi partikelnya berada di koordinat berapa. Karena kita menggunakan simulasi 2 dimensi. Yuk, tiga. Nomor 3 ini mengsimulasikan uh, tentang sudah masuk ke molekular dinamik pada 3 suhu gitu. Nah, di sini diketahui bahwa suhunya itu ada 100, 300, 100 Kelvin, 300 Kelvin, dan 500 Kelvin. Nah, pada program ini juga menjelaskan saya ulang, menjalankan 3 simulasi molekular dinamik terpisah untuk poli poli poligli selama 1 nanosecond pada suhu suhunya itu sebesar 100 Kelvin, 300 Kelvin, dan 500 Kelvin. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Menggunakan uh, open gitu dengan force fieldnya itu ember 10. Nah, inti tiga dari exercise ini. Nah, hasil ini juga didapat menggunakan dari menghitung RG gitu, RG rata-rata tiap trajektorinya. Nah, suhunya berbanding lurus dengan kinetik rata-rata atomnya. Nah, pada suhu 100 K, energi kinetik rendah sehingga rantai rantai tidak itu cenderung tetap relatif struktur dan tidak banyak bergerak. Lalu pada T300 Kelvin, itu sekitar suhu tubuh, protein kemungkinan terbentuk struktur sekunder. Lalu pada suhu sama dengan 500 Kelvin, energi kinetik sangat tinggi sehingga rantai menjadi sangat fleksibel dan cenderung acak. Nah, karena interaksi intramolekular gitu tidak cukup kuat menahan suhu atau thermal thermalnya yang sangat besar gitu. Nah, lalu berikut ini adalah hasilnya. Hasilnya ini. Ini hasil dari program. Kita kita lihat bahwa program nomor exercise ketiga ini tuh menghasilkan eh, apa namanya animasi juga gitu pada program dibuat pada program HTML.
Nah, nah, inilah hasil simulasi molekular dinamik. Lalu kita lanjut nomor 4. Kita lanjut nomor 4. Di sini nomor 4 itu eh, apa ya? Tentang menganalisis apa ya? Simulasi eh, menganalisis simulasi molekular dinamik pada tranjektori. Nah, berikut ini adalah program yang digunakan. Ini adalah hasil yang dihasilkan. 100, 300, 300. Lalu the number of komponen variabel itu besar 90%. Nah, ini adalah simulasi. Nah, jadi hasil yang didapat ini tuh menjelaskan bahwa komponen utama yaitu PCA terhadap data jarak antara atom C alpha dari protein poliglyc itu sepanjang 500 frame trajektori dinamika molekular itu menunjukkan bahwa hanya satu komponen utama yaitu PC1 yang sudah mampu menjelaskan lebih dari 90% varian total sistem yang mengindikasikan bahwa fluktuasi struktural protein ini sangat terdominasi oleh satu mode gerak kolektif dominasi. Nah, struktural protein yang sangat terdominasi oleh satu mode gerak kolektif dominan. Nah, kita bisa lihat pada plot dua dimensi dengan PC1 dan PC2 yang kemungkinan hanya menjelaskan sisa varian kecil gitu. Memperlihatkan bahwa data terdistribusi terutama sepanjang ini sumbu visi 1 gitu dan visi 2 yang visi 1 dari nilai negatif ke positif yang mencerminkan perubahan konversi utama yang menjadi eh, yang maaf, yang terjadi selama simulasi sementara sementara sebaran pada visi 2 itu relatif kecil. Yang ini visi 2 yang warna merah relatif kecil atau tidak menunjukkan pola terpisah. Nah, hal ini menegaskan bahwa dinamika protein poliglyc itu pada suhu 300 Kelvin sangat sangat sederhana dan kemungkinan besar didominasi oleh satu gerak besar seperti pembukaan atau penutupan struktur atau transisi antara dua keadaan utama. Nah, tanpa fluktuasi kompleks dari mode gerak lain yang signifikan. Nah, sebelumnya eh, hanya segitu saja gitu yang dapat saya sampaikan untuk exercise nomor 1 sampai nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.